صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفاصل عضوه حال الصلاة له إتمامها إن هوى دم بتربته كعابد جاءه سهم فأزمنه لا كالرعاف تأمل سر حكمته. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita tentang najis-najis yang dimaafkan. Di antara najis-najis yang dimaafkan adalah seseorang yang habis berbekam, kemudian ketika mengerjakan sholat ada sedikit darah. Ada sedikit darah yang menetes di tempat sholatnya, maka yang demikian itu dimaafkan dan diperbolehkan ia meneruskan sholatnya. Jadi baik di tempat maupun di tubuhnya ada sedikit darah bekas berbekam, maka darah tersebut dimaafkan. Seperti halnya ketika seseorang melakukan sholat, kemudian ada darah, ada anak panah yang meluncur melukai anggota tubuhnya dan mengeluarkan darah. Ini banyak nih lah. Maka dia diperbolehkan untuk menyempurnakan sholatnya. Ini bagi orang yang kena anak panah ketika dia sedang sholat, dipanah oleh musuhnya. Kalau sekarang ini mungkin ditembak lah, ya, ditembak orang. Siapapun yang menembak, kita sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadi darah yang keluar dari luka tersebut dimaafkan. Kita teruskan saja sholatnya. Kenapa? Karena ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam harasal muslimin fi ghazwati zatir riqa' faqama ahaduhuma yusalli faja'a rajulun minal kuffari faramahu bisahmin فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد تجري رواه أبو داود بإسناد حسن. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, sanadnya hasan. Sesungguhnya dua orang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kaum muslimin pada waktu perang Zatir Riqa', mengawal kaum muslimin ketika peperangan Zatir Riqa'. Ada dua orang pengawalnya lah, ada dua orang pengawal yang mengawal kaum muslimin sedang istirahat di dalam peperangan Zatir Riqa'. Salah satu di antara keduanya ini ada yang sholat. Salah satu di antara keduanya mengerjakan sholat. Faja'a rajulun minal kuffari faramahu bisahmin. Kemudian datang seorang laki-laki dari orang kafir. Laki-laki musuh inilah dari orang kafir. Musuh tadi membidikkan anak panahnya, kemudian mengenai penjaga, pengawal yang sedang melaksanakan sholat tadi.
Kemudian anak panah tadi dicabutnya ketika dia sedang sholat. Kemudian dibidikan lagi anak panah yang kedua. Kemudian dibidikan lagi anak panah yang ketiga. Jadi 3 kali tembakan lah, 3 kali anak panah. Kemudian sahabat tersebut meneruskan saja sholatnya. Dia sholat, dia ruku, dia sujud dengan darah yang terus mengalir di tubuhnya. Nah, ini menandakan hadis ini dibolehkannya sholat ketika kita sedang walaupun berdarah-darah, tapi dalam keadaan peperangan. Kalau dalam keadaan yang habis berbekam tadi kan kada mungkin darahnya banyak, pasti sedikit. Nah, itu yang dimaafkan. Kalau dalam keadaan perang demikian ini, maka walaupun banyak tetap dimaafkan. Kemudian pulang masalah darah mimisan. Nah, darah mimisan ini biasa kalau orang mimisan keluar darah dari hidung, ini tidak bisa dimaafkan secara mutlak. Nah, ada pendapat tidak bisa dimaafkan secara mutlak baik sedikit maupun banyak. Kenapa? Karena disebabkan bercampur dengan lendir atau cairan-cairan yang lain yang ada terdapat pada saluran hidung. Ini pendapatnya Imam Romli. Nah, jadi kada dimaafkan menurut pendapat Imam Romli darah mimisan. Tapi Ibnu Hajar pulang tidak sepakat. Nah, khilaflah ujar sidin, apabila darah mimisan itu dinyatakan darah nang kada dimaafkan, Ibnu Hajar dimaafkan, tetapi mentafsil. Nah, kayak apa tafsilan daripada Ibnu Hajar nang dimaafkan itu? Jika darah mimisan itu sedikit, nah, maka itu dimaafkan. Dan apabila banyak, maka tidak dimaafkan. Ini pendapat Ibnu Hajar. Nah, inilah nang kaul mu'tamad. Ini nang diperpegangi, nang kita ambil. Jadi pendapat kalau darah mimisan itu dimaafkan kalau sedikit, tapi apabila banyak darah mimisan itu maka tidak dimaafkan. Ini kaul mu'tamad. Kemudian tentang air liur pulanglah. Nah, tentang air liur ini ada beberapa pendapat. Wa man idza nama salal ma'u min fammihi ma'a taghayyuri najsun fi tatimmatihi. Qala al-Juwayni ma min batnihi najsu wa tahirun ma jara min ma'i lahwatihi. Wa nassu kafin mata ma sufratun wujidat fa innahu qad jara min ma'i ma'idatihi. Wa qila ma batnihi innama lazamahu bi an yurasa ila ma'tuli nawmatihi. Wal ma'u min lahwatin bil aksi ayatuhu min ballihi wa syafatan jaffat bi gharqatihi. Wa ba'dhum in yanam war ra'su murtafi'un 'ala al-wisadi fa dha tuhrun kariqatihi. Wa ankara at-tibbu kauna al-batni nursiluhu Bulaythin al-Hanafi afta bi tuhratihi. Wa qad ra'a aqsuhu tanjisahu al-Muzani fa balghamun 'indahu rijsun ka qai'atihi. Man lama hadha bihi ma' qawlina najsu fi haqqi qad 'afaw anhu kabathratihi. Nah, jadi menurut beberapa pendapat, ada beberapa pendapat. Nah, di sini disebutkan ada 3. Pertama, air liur itu dihukumi suci secara mutlak, baik berasal dari perut atau dari pangkal lidah.
Kemudian menurut pendapat yang kedua, air liur tadi dihukumi najis secara mutlak. Ini nang keluar lah, nang keluar. Baik berasal dari perut atau dari pangkal lidah. Kemudian pendapat yang ketiga ditafsil, untuk air liur yang berasal dari perut dihukumi najis. Tetapi bagi orang yang mendapat cobaan terus menerus, orang ini karena bala mengeluarkan air liur terus menerus, maka air liur yang terus menerus tadi keluar dihukumi ma'fu, artinya dimaafkan. Nah, sedangkan air liur yang berasal dari pangkal lidah itu dihukumi suci. Nah, kemudian kita berpijak dari pendapat yang ketiga ini, kita dituntut untuk bisa membedakan antara air liur yang berasal dari perut dan air liur yang berasal dari pangkal lidah. Nang berasal dari perut tuh misalnya nang kayak orang mariga itulah. Kalau muntah kan jelas sudah itu najis. Kalau mariga itu kan dari perut keluarnya. Nah, sebagian ulama mengatakan apabila seseorang tidur dengan posisi kepalanya lebih tinggi dari perutnya, bebantal lah. Nah, ini ada nang guring kada bebantalan. Nah, kalau posisi nang tinggi itu bebantal, itu kepala lebih tinggi dari perutnya, maka air liurnya dihukumi suci. Nah, dihukumi suci karena dapat dipastikan tidak berasal dari perutnya. Ya, nang banyak rajin tuh bakambang bantal tuh lah, pulau itu dihukumi suci karena inya bebantal tinggi. Nah, apabila inya kada bebantal, inya guring lalu keluar air liurnya, maka dihukumi tidak suci. Imam Khawarizmi di dalam kitab Al-Kafi mengatakan apabila air liur tersebut berwarna kekuning-kuningan. Nah, kalau warnanya kekuning-kuningan berarti berasal dari perut. Ini menurut pendapat Sidin di dalam kitab Al-Kafi. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan air liur yang terus menerus keluar di dalam tidur yang relatif lama. Ini kalau orang guring lawas, itu berarti berasal dari perut. Nah, kalau lawas itu yang keluar daripada liurnya itu berasal dari perut. Sedangkan air liur yang keluarnya hanya sebentar saja, kemudian mengering, itu berasal daripada pangkal lidah. Nah. Kemudian lagi kayak apa orang yang terus menerus muntah, kaqayatihi man dama hadza bihi ma' qaulina najsu fi haqiqal afau anhu kabasratihi. Nah, jadi orang yang muntah lendir itu disamakan seperti muntahan seseorang yang dihukumi najis. Nah, kalau orang dapat musibah, dapat bala terus menerus dia memuntahkan, mengeluarkan lendirnya tadi atau dari dalam perutnya muntahan tadi, sementara nah kita berpegang pada pendapat yang menghukumi hukum najis. Jadi muntahan itu semuaan hukum najis. Nah, kayak apa kalau orang ini terus menerus, nah kada kawa mariga sedikit keluar muntah, maka para ulama menghukumi ma'fu pada muntahan tersebut karena disamakan dengan darah bisul. Nah, ini ya. Tapi Imam Muzani pulang berpendapat bahwa lendir itu dihukumi najis karena disamakan dengan muntahan yang keluar daripada mulut dari cairan. Kemudian kalau mengambil dari kaulnya Imam Muzani ini, bagi orang yang mendapat cobaan terus menerus muntah, maka menurut para ulama itu dihukumi ma'fu, disamakan kayak darah bisul, darah nyamuk. Nah, itu bila karena pakaian, karena tempat, maka dimaafkan. Nah. Kemudian yang dihukumi lagi ma'fu, waddamu fil lahmi ma'fuun kadza naqalu fa qabla ghasli lahu fala ba'sa bi tabkhatihi. Darah yang melekat pada daging itu dimaafkan, maka tidak dilarang memasaknya sebelum dibasuh, dicuci. Demikian itu sebagaimana dinukil oleh para ulama.
Jadi kalau orang masak daging, walaupun kada dibasuh, darah yang melekat daripada daging itu maka dibolehkan, dan itu kada termasuk darah nang dimaapakan. Tapi kebanyakan kita lah dibasuh juga. Cuman kada habis, kalau dihabiskan langis-langis membasuh itu kada nyaman lagi. Habis langis membasuh darahnya nang ada di sampai disikat umpamanya, menghabiskan darah itu kan nyaman lagi, hambar jadinya dagingnya. Nah, jadi darah yang melekat pada daging untuk dimasak inilah nang dimakan, maka dimaapakan. Wa Syekhu Syirazi lam yamsah bima naqalu bal adda min wajibin tathhir rahmatihi. Pendapat Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi tidak bisa menerima pendapat yang dinukil oleh para ulama yang tadi. Nah, beliau tetap berpendapat wajib hukumnya dibasuh. Ini Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian Imam Haramain, Imam Al-Juwaini dan yang lainnya mengatakan bahwa darah yang melekat pada daging itu dihukumi ma'fu. Nah, Imam Juwaini dan ulama yang lain mengatakan juga darah yang melekat pada daging yang akan dimasak itu maka dihukumi ma'fu, dimaafkan. Meskipun setelah dimasukkan ke dalam wadah panci atau periuk, warna airnya berubah menjadi kemerah-merahan. Kenapa? Karena ada darah, karena mengandung darah tadi. Karena darah semacam itu sangat sulit untuk dihindari. Nah, inilah makanya beliau itu mengatakan bahwasanya dibolehkan atau dimaafkan. Beliau mengambil pendapat ini daripada Aisyah, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Abu Yusuf dan Ishaq dan lain-lain. Kemudian Imam Zarkashi di dalam kitab Al-Khadim mengatakan, Imam Halimi di dalam kitab Syu'bul Iman termasuk salah satu di antara para ulama yang menghukumi ma'fu tadi, dimaafkan pada darah yang tersisa pada daging. Sedangkan yang mewajibkan membersihkan, membasuhnya tadi adalah Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitab beliau Tazkirah. Dan pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini didukung oleh Qadhi Abu Thayyib. Namun pendapat sidin ini merupakan pendapat yang lemah, qaul dhaif. Jadi yang diambil tadi, yang di mu'tamad, yang diambil diperpegangi adalah yang memaafkan darah yang menempel pada daging untuk dimasak. Meskipun setelah dimasukkan ke dalam panci atau periuk warnanya berubah merah. Nah, warna darah. Kemudian lagi mengerjakan sholat kayak apa sambil membawa pedang yang berlumuran darah. Wa hamilun fi qitalin sayfahu bidamin 'inda ad-darurati qad aftau bi yusratihi. Orang yang membawa pedang yang berlumuran darah dalam suatu peperangan, ini kayak yang tadi panah tadilah sama. Dalam keadaan peperangan membawa pedang yang berlumuran darah itu dihukumi dalam kondisi darurat. Nah, diperbolehkan melakukan salat sambil membawa pedang yang berlumuran darah tersebut. Ini menurut fatwa para ulama. Ra'al imamu idza sayfun dalattaha an yadussahu fi qirabin khawfa dai'atihi. Imam Haramain berpendapat ketika pedang itu berlumuran darah hendaknya dimasukkan saja ke dalam sarungnya. Bahasa kita Banjar, kumpangnya. Jadi masukkan aja dalam kumpang karena dikhawatirkan akan tersia-sia. Arti sia-sia kalau pina hilang dan lain sebagainya. Jadi tetap dibawa, masukkan ke dalam kumpangnya, bawa sembahyang. Nah, itu dimaafkan.
walam yajib tarhuhu halan kama dzakaru fi aminin zarqul muka bi'immatihi, dan tidak wajib melemparkan pedangnya seketika itu juga, sebagaimana keterangan yang dikupas para ulama dalam permasalahan ketika seseorang dalam kondisi aman, tidak dalam keadaan berperang, dan sorbannya kejatuhan kotoran burung umpamanya, atau kejatuhan tahi cacak. Nah, itu dilemparkan kalau dalam kondisi aman. Kalau dalam kondisi aman maka dibuang, dilemparkan. Jangan dibawa salat karena najis. Kemudian lagi seseorang yang membawa pedang yang berlumuran darah tadi itu terbagi menjadi dua kondisi, dua situasi. Yang pertama dalam kondisi darurat, yakni situasi yang sama sekali tidak memungkinkan untuk melepaskan pedang dari sarungnya. Kayak dalam peperangan tadi, kalau dilepaskan kita kada sempat lagi kita membalas atau mempertahankan diri. Jadi kemana-mana harus selalu membawa pedang tersebut dalam suasana peperangan. Nah, dalam suasana seperti ini menurut kesepakatan ulama diperbolehkan membawa pedang yang berlumuran darah ketika melakukan sholat. Namun ketika situasi tadi sudah terkendali menurut kaul yang mu'tamad. Nah, kalau sudah dalam kondisi aman, menurut kaul yang mu'tamad yang diperpegangi, ia wajib mengulangi sholatnya. Nah, ini. Jadi ketika dia dalam situasi darurat, pedangnya tetap dia bawa, masukkan dalam sarungnya, kemudian dia sholat. Ini dalam keadaan situasi peperangan, dalam keadaan darurat. Tapi dalam situasi aman, nah sudah aman, dia wajib mengulangi sholatnya tadi. Ini qaul yang mu'tamad. Kemudian situasi yang kedua ini dalam tahap belum sampai kepada tahapan darurat, yaitu situasi yang masih bisa memungkinkan untuk melepaskan pedang tadi dari sarungnya. Nah, dalam situasi seperti ini menurut Imam Royani sama sekali tidak diperbolehkan membawa pedang yang berlumuran darah, karena demikian itu membawa najis dan membatalkan sholatnya. Jadi yang boleh tadi adalah ketika situasi kondisi darurat peperangan. Nah, pendapat Imam Haramain pulang, diperbolehkan sholat sambil membawa pedang yang berlumuran darah, karena jika pedang tersebut harus dilepas dari sarungnya, dikhawatirkan akan terlantar, tersia-siakan. Namun demikian wajib ia mengqadha sholatnya menurut pendapat Imam Haramain. Kalau qaulna mu'tamad tadi mengulang, ada yang ini mengqadha. Mengulang itu i'adah, mengembali. Nah, kurang lebih aja lah. Kalau ini mengqadha, membayar gantian daripada salat yang dalam keadaan membawa pedang yang berlumuran darah tadi. Kemudian lagi mengerjakan salat sambil mengejar maling umpamanya. Kayak apa? Wa tabi'ul lasi'in ya'du 'ala najisi lahu salatu ka khaufin 'inda shiddatihi. Seseorang yang menyasahi maling, mengejar pencuri, apabila kakinya menginjak najis, maka tetap diperbolehkan mengerjakan salat karena disamakan dengan situasi darurat. Nah, kayak peperangan tadilah. Nah, akhatifina alaihi hal salati lahu fi sa'yihi khalfahu itmamu qurbatihi, seperti orang yang mengejar pencuri sandal umpamanya di tengah-tengah mengerjakan salat. Mun sandal itu sandal jepit nang murah kada usaha, mun sandal nang larang hanya disasah, maka diperbolehkan dia menyempurnakan ibadah salatnya sambil lari di belakangnya, nyasahi maling tadilah. Fa in ata bi siyahin khalfahu batalat,
annal jabbana laman yasdu bi sayhatihi, apabila ia mengejar tadi disertai dengan teriakan-teriakan di belakangnya, maka salatnya batal. Nah, jadi jangan sambil berteriak dia mengejar maling tadi. Kalau maling, nah itu batal salatnya. Jadi ujasidin annal jabbana laman yastu bi sayhatihi, itu orang yang berteriak itu orang yang penakut saja. Orang yang penakut saja yang melumpuhkan musuh dengan teriakannya. Jadi keterangannya, manakala seseorang sedang melakukan sholat, kemudian secara tiba-tiba hartanya dicuri, HP-nya kah, dompetnya kah, dicuri, dicopet ulang, maka dia diperbolehkan menyempurnakan sholatnya sambil berlari mengejar si pencuri. Dalam pengajaran tersebut dibolehkan membelakangi kiblat atau menginjak najis. Ini darurat ngarannya lah. Nah, kemudian salatnya dihukumi sah dengan syarat selama dalam pengajaran tersebut tidak berteriak-teriak. Nah, kalau berteriak maling, copet, nah itu batal sembahyangnya, batal salatnya. Nah, kendati demikian, ketika situasi sudah terkendali, tetap diwajibkan mengqadha salatnya. Dapat sudah, dompetnya dapat, HP-nya dapat, nah teruskan sembahyangnya. Tapi kalau sudah selesai, aman, maka dia wajib mengqadha salatnya. Kemudian ada lagi mengejar binatang yang terlepas. Ini sambil sembahyang adalah sambil salat. Bahimatun syaradat aw 'abduhu falahu fi 'adwihi khalfahul ima birak'atihi bi syarti khaufin wa an ya'mana salamatahu wa lam yara dararan shalla bi buq'atihi. Apabila binatang yang terlepas, binatang tunggangan kita umpamanya kuda atau unta terlepas, atau budak yang melarikan diri, maka bagi pemiliknya diperbolehkan mengerjakan salat dengan isyarat sambil mengejar di belakangnya, sambil menyasahi binatang ternak tadi yang terlepas. Jadi sembahyang aja dengan isyarat. Bisyarti khaufin wa an ya'mana salamatahu wa lam yara dararan shalla bi buq'atihi, dengan syarat khawatir akan kehilangan binatang ternaknya tadi atau budaknya. Dan kemudian syaratnya lagi merasa aman dengan keselamatan dirinya dan tidak melihat mara bahaya seandainya salat di tempat tersebut. Nah, jadi harta benda di dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam termasuk sesuatu yang harus diselamatkan dan tidak boleh ditelantarkan. Nah, oleh karena itu apabila dijumpai binatang peliharaan yang lepas atau budak yang melarikan diri, nah padahal ketika itu pemiliknya sedang melaksanakan sholat, maka seketika itu juga kita diperbolehkan melakukan pengejaran dan sholatnya boleh dilakukan dengan isyarat. Namun demikian, ketika situasi sudah terkendali, wajib mengulangi sholatnya. Biasanya kita bebatal aja lah, bebatal aja bahasa pulang aja. Nah, ini kada terus akan aja tuntung akan sholatnya. Bila sudah selesai, nah sholatnya tadi, maka dia mengulangi atau mengqadha, mengulangi sholatnya. Nah, bahasa pulang. Jadi yang tadi sah, tetap sah, tapi tetap wajib mengulangi kembali sholatnya. Sudahkah Isya? Belum lah. Belum. Nah, kemudian organ tubuh yang terpotong, kayak apa? Organ tubuh yang terpotong, kemudian bagian yang terpotong tadi diletakkan kembali ke tempatnya. Wal uzunu in buhirat wal ba'du muttasilu bidamiha jawazu lasqan liqillatihi. Apabila talinga terpotong,
dan sebahagian masih melekat, maka para ulama memperbolehkan menyambung kembali potongan tersebut dengan darahnya, karena darah tersebut tergolong sedikit. In kulluha lusiqat min ba'di ma fusilat fir rafi'i qat'uha hatmun wa rawdatihi. Apabila penyambungan itu terjadi pada seluruh telinga yang terpotong, maka menurut Imam Ar-Rafi'i wajib memotong kembali telinga tersebut. Dan pendapat ini sama dengan keterangan yang ada dalam kitab Ar-Rawdah. Liddami bal tafri'u dzaka ala anna al-mubana kafarthin la kamaitatihi. Kenapa? Dikarenakan darah yang terdapat pada potongan telinga tersebut merupakan perkara najis. Bahkan anggota yang terpotong itu dihukumi seperti kotoran, tidak seperti bangkai. Sahbul iraqi lahum nassun yusa'iduhum bil ummi min sinnatin ruddat bilahmatihi faqal'uha wajibun qalu walau nabatat wal madhhabul wajhu la da'hu bisinnatihi. Kemudian para ashabus Syafi'i nang di Irak menemukan nas di dalam kitab Al-Um bahwa gigi yang tanggal jika dikembalikan lagi ke tempat semula bersamaan dengan dagingnya, maka wajib untuk mencabutnya kembali. Jarang adalah lawan daging-dagingnya kadang. Para ulama mengatakan meskipun gigi tersebut telah tumbuh seperti sedia kala, wajib mencabutnya. Sementara itu menurut mazhab nang diunggulakan kada wajib mencabutnya lagi. Soal dipasang nih, lagi memasang itu kan keluar darahnya. Nah, lawan darah-darahnya tuh maksudnya. Nah, itu pangnang jadi disuruh mencabut tadi. Seharusnya kan dibersihkan. Nah, jadi tidak wajib mencabutnya lagi, dan gigi yang telah menyatu dengan daging tersebut hendaknya dibiarkan saja. Nah, ini nang apa ngarannya tuh nang mazhab al-wajah ngarannya nang diunggulakan. Jadi diperselisihkan oleh para ulama organ tubuh nang terpisah itu, nah tapi kita masih hidup lah. Nah, organ tubuh manusia nang masih hidup menurut kaul nang masyhur organ tubuh yang terpotong tersebut hukumnya sama dengan bangkainya. Oleh karena itu bangkai manusia itu suci, maka organ tubuh yang terpotong dari manusia pun juga dihukumi suci. Nah, jadi berpijak dari pendapat ini apabila ada orang yang mengalami kecelakaan, lalu misalnya daun telinganya terpotong atau giginya copot, tanggal, maka boleh saja disambung kembali. Adapun darah yang melekat pada organ tersebut dihukumi dima'fu, artinya dihukumi dimaafkan karena termasuk darah yang sedikit. Kemudian pendapat yang kedua, kaul yang kedua yaitu tubuh yang terpotong itu disamakan dengan kotoran. Ini pendapat yang kedua. Jadi kotoran yang sudah terpisah dari tubuh itu dihukumi najis, maka organ tubuh yang terpotong dari manusia pun dihukumi najis. Nah, ini pendapat yang kedua. Dengan demikian daun telinga atau gigi yang terlepas itu tidak boleh disambung kembali, dan apabila sudah terlanjur disambung maka wajib untuk dilepas kembali jika memang tidak khawatir akan menimbulkan suatu bahaya. Ini ada dua macam, ada dua pendapat. Jadi yang paling masyhur tadi kaul yang pertama, yaitu dimaafkan. Jadi pasang aja, misalnya gigi misalnya mau nyakawa dipasang aja, karena dimaafkan darahnya itu. Kemudian misalnya ada bagian tubuh kita yang perlu disambung, sambung aja karena darahnya tersebut dimaafkan. Walaupun menyatu kembali dengan daging dan tulang yang ada di organ tubuh kita, maka darahnya tadi dimaafkan. Itu menurut kaul yang masyhur.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله